jadi mendapatkan nilai informasi suatu volume yang kuat. Kita jaga pengaruh apa ini bersyaratkan ketika dia membuat suatu aliran. Jadi beda tekanan pengaruh. Ketika kita mengukur aliran ini, kita beda tekanan juga. Kira-kira sama hasil keluaran dengan kita. Taruna nanti kita buat kegiatan yang besar lagi, insya Allah bisa ya, pemerintah bisa. Tolong disampaikan kepada pimpinan. Target kami adalah mengenalkan, sesuai dengan judulnya ya, mengenalkan meteorologi ya, tentang ilmu pengukuran, sehingga masyarakat lebih aware, lebih perhatian itu, karena banyak sebagai mutiara yang punya andil ya, tinggal kita mau kemana, mau tadi namanya Hafiz ya. Ada yang tahu apa sih mengukur itu seperti apa gitu kan? Anda tahu ini ada angka panjangnya 1 meter, 1 meter apa? Oh gini, kegiatan kalian di rumah ya, yang kalian ingin mengukur ya, saya ingin mengukur meja ini. Apa sih mengukur itu seperti apa gitu kan? Anda tahu ini ada angka panjangnya 1 meter, 1 meter apa gitu kan? Nah berarti ini pertanyaannya, apa yang disebut pengukuran? Menurut kalian, kegiatan orang melakukan kegiatan pengukuran itu sebenarnya melakukan apa sih? Perlukah kita melakukan suatu pengukuran? Kadang-kadang kalau ukur nggak usah pakai termometer, ini ruangannya 30 derajat, itu ukur juga. Cuma Anda ya? Artinya ukur itu adalah untuk mendapatkan informasi berupa suatu nilai kan? Meteorologi dan pemakaian alat ukur, dan juga akan diberikan waktu sesi sharing dan tanya jawab pada Bapak Bagus Bismillah. Audiensnya lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sampurasun, Bapak dan abdi ukuran dan terakhir untuk kehidupan. Sebenarnya ini, kalau kita lihat dari jurusan yang ada di SSPN 8 itu tinggal diterapkan. Jadi mungkin karena belum kenal meteorologi itu apa sih? Jadi di depan Pak sudah bedanya meteorologi itu apa? Aku gini ya, kalau baru presisi saya izin ya. Kalau saya tanya jawab itu kalau ada yang tahu meteorologi? Ada yang tahu bedanya meteorologi dengan meteorologi? Kalau kalian itu musim hujan, cuaca itu kaitannya dengan meteorologi atau meteorologi? Nah, ada klimatologi, ada meteorologi, ada meteorologi. Nah, mungkin ini supaya kalian dengan cepat ya hubungannya apa ini dengan SKN 8 itu? Kami menyampaikan beberapa hasil studi yang menunjukkan ini. Terkadang kalau kita nggak melihat dari aspek kehidupan kita sehari-hari, kalian punya motor ya semua. Kalau isi bensin, Anda percaya isi 2 liter? Pak, saya mau isi bensin berapa liter? 2 liter. Yakin? Itu tahu arahnya di luar.
Kalian pernah ngecek tidak? Yang atau gini lah, kalian buka proses dulu. Banyak keluhan makan di SPBU ini. Kalau saya beli 20.000, rasa sudah habis. Jadi SPBU ini itu ternyata perlu ada satu ini. Karena kita di bawah kementerian itu kan termasuk PNS. Pegawai, jadi kita punya kewajiban mengawasi. Nah, tujuan besar kita adalah melindungi perlindungan konsumen. Kita melindungi konsumen. Jadi pokoknya benar nggak? Ketika spek tadi, ini hubungannya dengan kalau otomotif ya. Otomotif itu konstruksi. Kalian banyak konstruksi secara mekanik. Konstruksi nanti instrumentasi itu adalah bagaimana merekayasa suatu bangunan dengan teknik elektronik. Ini nyambung, benar-benar nyambung gitu. Jadi kalau dibandingkan jujur di SMA itu ada di kepala IPS, karena itu langsung terjun sebetulnya. Nanti saya berharap bisa bergabung langsung tinggal menerapkan. Jadi benar nggak dari tangki itu profesi itu nggak boleh. Di sini 1.000 liter, 8.000 kita punya 10 juta nggak standar. Konstruksi kalau saya standar 8.000 liter. Kemudian setelah itu diuji, apakah benar dia terisikan BBM sebanyak 8.000 liter? Dicek sama enggak? Lisensi ya. Di infrastruktur pengawasan teknik di negara kita itu untuk motor, untuk kendaraan itu departemen perhubungan, kemudian perhubungan, kemudian untuk makanan, BOM. Implementasi lagi. Ayo kakak baik. Oke. Udah nggak usah lari pak. di depan kita tantangan itu luar biasa untuk kami. Saya ingin APEC terus maju dari saat ini. Kita harus bersatu untuk memperjuangkan APEC itu lebih maju. Minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya lagi. Manajemen mutu itu adalah fokusnya pada dua hal.
and defect. Jadi bagaimana kita proses produksi itu supaya tidak terjadi delay dan defect, cacat dari produksi. Penyebabnya apa? Eksiden tadi. Kita harus mengendalikan eksiden itu supaya tidak terjadi delay dan defect tadi. Itu konsep praktis yang harus kita pahami, bahwasanya kebijakan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan itu harus dituangkan dalam sebuah prosedur, dan beberapa prosedur yang ada. Tujuannya adalah tadi menghilangkan defect dan delay dengan cara mengendalikan eksiden. Nah, itu kata-kata kuncinya. Kemudian faktor lingkungan tadi. Faktor lingkungan itu ada emisi itu dituangkan dalam ISO 14001. Nah, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi bahaya dengan cara mengidentifikasi prosedur-prosedur yang ada, kan? Prosedur tersebut kita tuang di dalam ISO 9001. Saya ulangi lagi 3025. Sekarang ada tambahan lagi 14001 sama 43 tadi. Nah, ketika kita sudah bisa mengidentifikasi dokumen, hal-hal kecil yang ada di seperti dilarang merokok, memakai baju laboratorium, itu harus sudah menjadi kebiasaan. Jadi konsep yang awal yang ingat ada defect, delay, dan accident. Yusuf Haidar. Ya, saya mulai ya. Sekarang buka modul praktikum digital dan monitor terbuka. Jadi sebelum kita mulai, kita warm up dulu. Kita ya santai aja. Kita lihat modul di halaman pertama. Karena ada terkoreksi sebesar ini, berarti nanti buat kolom kecil aja, namanya standar terkoreksi 148,56 dikurangin ini berapa? 4. Kurangin ini ya, karena ini terkoreksi dikurangi maka ini 157. Kalau ini sendiri dikurangi 5702. Dikurang dong. Dikurang. Oh ini dia terkoreksi minus sekian, atau terkoreksi plus berarti nambah. Terkoreksi plus. Oh ya. Terkoreksi minus berarti ya minus. Ya. Jadi nanti yang dikoreksi adalah bukan standar ini, tapi standar koreksi ini dikurangi ini, itu koreksi. Itu namanya telusur itu koreksi yang kita menjadi sertifikat masuk ke dan alat yang diuji. Ini bisa dicelupin kan? Beda ya, medianya bukan begitu. Jadi tidak terlalu itu. Salah nih ya gambarnya ya. Dia pakai chamber kayak semacam pengusaha masuk di dalam dan dicelupin. Ya benar tadi di sensornya beda. Tadi siapa? Betul. Sensornya beda. Sama ya. Ini namanya digital meter yang ya kita sudah sensor. Suhu di sekian beda nanti kamu lihat. Yang kalibrasi itu harus tahu apa yang diperhatikan. Itu akan lebih apa yang diperhatikan. Apa itu dengan ukur, alat ukur dengan misalkan dengan alat ukur atau dengan ukur itu terkait dengan sumber-sumber atau komponen-komponen yang tidak pastian. Jadi setiap pengukuran kita harus tahu komponen-komponen apa sih di alat yang membuat pengukuran itu tidak pasti, baik di alat yang dijadikan standar maupun di alat yang diuji.
definisi manfaat sampai kepada ruang lingkup apa itu ilmu ekonomi. Kira-kira tempat ini nyaman bekerja di laboratorium bagaimana? Mulai dari desain kursinya, kalau kita ngerjain kalibrasi glassware misalkan, kalau kursinya nggak nyaman, postur tubuh kita itu akan menyebabkan kecelakaan kerja. Apalagi misalkan tempat penyimpanan bahan-bahan kimia, kita bisa lihat lab-lab yang memenuhi standar untuk bisa kalibrasi dan pengujian. Dari itu semua apa penyebab kecelakaan semuanya perlu evaluasi. Pertama, kita harus memahami prosedur. Tadi ada yang menarik dari video Pak Ico, ada standar K3. Kalimat itu harus saling berkaitan, sehingga kita harus memahami prosedur yang telah dibuat di tempat kita bekerja. Ambil contoh tadi ada kejadian orang ketimpa kabelnya. Kira-kira penyebabnya apa? Tidak memahami prosedur menggunakan helm, atau misalkan kita di pabrik itu kan ada line ya. Di situ ada prosedur untuk bagaimana kita berjalan di tempat pabrik itu kebanyakan kita melanggar prosedur yang ada. Sementara itu tercantum semua di dalam standar. Semua prosedur cara penanganan bahan-bahan kimia atau mendesain suatu ruangan supaya kebersihannya terjaga itu bisa dimasukkan ke dalam prosedur. Ini di elemen mana? Dan nanti auditnya pun ada banyak, seperti ada audit K3, ada audit tingkat 1, ada audit ke-5, itu semua nanti saling itu. Semua prosedur cara penanganan bahan-bahan kimia atau mendesain laboratorium, pabrik, bagaimana dengan hotel? Nah, kalau kita lihat di Bandung itu kan banyak terjadi kebakaran kemarin. Kira-kira penyebabnya apa? Atau hotel Savoy Kemang, terus pabrik. Nah itu tadi diajarkan adalah kita harus kenal P3. Bagaimana manajemen? Kita lihat dari sudut pandang manajemen ya, untuk melihat bahwasanya ini kesalahan penyebabnya apa. Bisa buat P3 A, B, C, dan D. Dia dilihat dari K3 secara personal. Nah ini sudut pandang ini saya mau coba memberikan ke mahasiswa untuk sense-nya itu kita dapat. Bagaimana kita melindungi diri dan dalam manajemen juga kita ikut kontribusi. Yang pertama kita bekerja, lebih tahu dulu apa standar itu. You
Yaya nggak disuapin Yaya? Yaya nggak disuapin Yaya? Yaya nggak disuapin Yaya? Atau kaki kirinya di belakang, sekarang ganti. Jaga di belakang, sekarang ada di depan. Nah silakan yang tadi kaki kanan atau kaki kirinya di belakang, sekarang. Gimana Mi? Enak kami? Rasanya gimana? Luar biasa. Gimana Mi? Enak kami? Rasanya gimana? Luar biasa. Kau dan aku tercipta oleh waktu, hanya untuk saling
Dari kultum yang tadi saya bacakan, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Contohnya, satu, yang wajib pernah berbuat dosa yang sama. Dua, kita wajib bertobat dan meninggalkan sifat bersaudara. Taubat wajib dengan segera, tidak boleh ditunda. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta pada orang-orang yang bertaubat. Aspeknya nggak di ini, tapi aspeknya nggak di setiap tingkat. Nggak tahu, tapi kalau kata ini sih ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya, masih abu-abu. Yang aktif. Slovakia, Ukraina, Poland, Austria, Perancis, Belanda. Berapa? Boleh. Semalam nonton bola. Langsung itu ya.
Halo Fami. Kangen ayah nggak? Oke. Ayo dicoba. Halo Fami. Kangen ayah nggak? Oke. Ayo dicoba.